Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli ya Allah wa alimna wa alimna ma yanfa'una zidna ilma. Tadi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mufradan naktan lima bin jali faftah awin siban abir fa ta'dili. Tunggu sampai selesai koma. Idza kana ismu la mabniyan wa nu'ita bi mufradin yalihi ay lam yusol bainahu wa bainahu bi fasilin jaza bin na'ti salasatu aujuin. Idza kana ismu la mabniyan, jika isimnya la itu mabni, artinya mabni fathah, wanu ida bi mufradin yalihi, dan disifati dengan mufrad yang berdampingan dengannya. Ailam yusol artinya tidak dipisah bainahu, antara la wa bainahu dan isimnya la bifasilin dengan pemisah. Jasa bin na'ti salah satu aujuin, naatnya boleh dibaca tiga macam wajah. Al-awalu binawal al-fathi, yang pertama mabni fathah. Ditarokubi ma'a ismillah, karena tertarkib bersama isinya la nahula rojula dhorifa. Atani an-nasbu mura'atan 5 kali ismillah. Yang kedua nasab karena menjaga makanya isimnya la nahu la rojula dorifan. Asalisu arraf'u mura'atan 5 kali la wa ismiha. Yang ketiga boleh rofa karena menjaga makanya la dan isimnya li anama bi mauti raf'in, karena dia bi makarofa indah sibawaihi, karena la rojula ini mubtada, ada di permulaan, maksudnya seperti itu. Nahu la rojula dzarifun. Jadi apabila isimnya la ini disifati dengan sifat yang mufrad, isimnya la boleh dibaca 3 macam, yaitu boleh seperti la, yakni mabni fathah, la rojula dzarifa, dzarifa artinya cerdas. Yang kedua boleh dibaca makna nasab, la rojula dzarifan, karena muro'atan di makal ismillah, seperti inna rojulan gitu, karena sudah la ini tansibun nakiroh. Kemudian yang ketiga adalah la rojula dzarifun. Tapi yang terakhir ini menurut Imam Sibawai. Wa ghairu mayali wa ghairul mufradi la tabni wansibu awir fa awir raf'i al-awir raf aksiti. Taqaddama fil baiti alladhi qabla hadza. Telah berlalu di bait sebelum ini anau bahwasanya idza kana na'tu mufradan, jika naatnya itu mufrad wal man'u itu mufradan, demikian juga yang disifat itu juga mufrad. Wa waliyahu anak tu
dan naatnya itu mengiringinya tanpa terpisah, jaza binati salah satu aujuhin, maka boleh sifatnya itu dibaca 3 macam wajah. Tadi itu al-bina wa nasab, terus boleh rofa seperti yang di atas tadi itu. Jadi diulang keterangan ini supaya kita ingat. Contohnya la rojula dzorifa, la rojula dzorifan, la rojula dzorifun. Jadi yang mabni itu biduni tanwin tanpa tanwin. La rojula dzorifa. Bedakan ini. Kenapa kok sama-sama fathahnya? Yang kedua, nah seperti fathah ada tanwinnya. Kalau di kitab-kitab ini sudah ada alifnya, jadi tinggal baca. Tapi kalau kita menulis, nah kita baru berpikir ini mau memakai yang mana. Wa dzakara fi hadzal baiti, dan musannif menyebutkan di bait ini, yakni wa ghairama ilah anau idalam yali naktul mufrodu alman utal mufroda. Idalam yali jika tidak mengiringi an-naktul mufrodu, naat yang mufrad, sifat yang mufrad, alman uta kepada yang disifati, al-mufroda juga yang mufrad, bal husila, tetapi dipisah bainahuma antara mausuf dan sifatnya, bifasilin dengan pisah, pemisah, lan yajuz, maka tidak boleh bina'un nakti memabnikan naat. Artinya tidak boleh dibaca fathah tanpa tanwin. Fala taqulu la rajula fiha dzorifa. Tidak boleh dibaca la rajula fiha dzorifa. Bibina'i dzorifa dengan mabnikan dzorifa. Bayu ta'ayanu rafuhu, tetapi ditentukan rofaknya naat nahu la rajula fiha dzorifun. Au nasbuhu, atau diperbolehkan juga atau ditentukan nasabnya nahu la rajula fiha dzorifan. Jadi ada perbedaan dengan yang gandeng dan yang ada pemisahnya seperti tadi. Wa innama saqatul bina'u 'alal fathi, enak dimajulkan. Wa innama suqito, adapun digugurkan al bina'u mabni 'alal fathi, bina fathah mabni fathah li'anau innama jaza idza atamil fasli, bahwasanya diperbolehkan sifatnya mabni fathah itu tadi jika tidak ada pemisah. Litaroku bin nakti ma'al ismi, karena ketargetnya naat dengan isimnya ma'al fasih dan beserta pemisahnya. La yumkinu at-tarkibu, tidak mungkin ditarkib, kama la yumkinu at-tarkibu idza kanal mat'utu ghairu mufradin, seperti tidak mungkin ditarkibnya jika yang disifat itu selain mufrad, nahu la toli'an jabalan dzorifan, la toli'an jabalan dzorifan. Ini yang apa namanya, ghairu mufradnya jadi mansub. Karena pala ini tansibul nakiroh biduni tanwin, menasabkan nakiroh begitu. Toli'an ini kalau udah ada jabalan ya la toli'a begitu. Tapi kalau la toli'an jabalan menjadi apa namanya, ma'rifat, ada jabalannya, makanya disifati begitu. Jadi kalau sudah seperti ini la toli'an jabalan dzorifan tidak boleh dibaca mabni. Wala farqo, dan tidak ada perbedaan fimtina ilbina'i alal fathi, di dalam dilarangnya, dicegahnya mabni fathah binati di dalam sifatnya idal fasli ketika
dipisah baina ayyakunal man'ut mufrodan, antara jika yang disifati itu mufrad kama mutila seperti yang dicontohkan, au ghairu mufradin atau ghairu mufrad. Jadi tidak ada perbedaan pelarangan mabni fathah antara na'at dengan man'ut, sama hanya mufrad maupun ghairu mufrad ketika ada pemisah antara na'at dan man'utnya, sifat dan yang disifati. Bahasanya dua nih, na'tun itu juga sifat, na'tun mutarodif dengan sifatun. Man'utun mutarodifun bimausufin, mutarodif. Jadi di dalam bahasa itu ada mustarik atau istirok dan ada mutarodif. Mustarik itu satu kosakata maknanya beberapa makna. Mutarodif itu sinonim bahasa Indonesia. Wa asyara biqauli wa ghairu mufradin wa ghairul mufradi ila. Jadi ini juga tak ingatkan, kalau ada a-nya enggak boleh ditanwin. Wa ghairul mufradi, kalau enggak ada a-nya wa ghairu mufradin, harap diingat-ingat. Kadang-kadang kita kepleset. Kita namanya manusia bisa keliru. Jadi wa asyara fi qouli wa ghairul mufradi ila annahu idza kana na'tu ghairu mufradin. Nah, ini tidak ada hanya dibaca tanwin mudhof ilaihnya. Jika sifatnya itu bukan mufrad, kal mudhofi seperti mudhof, dua kosakata jadi satu dengan tarkib idhofah. Tarkib idhofah itu menyimpan makna min atau li. Idhofah babu sajin ai babun min sajin. Kitabu zaitin ai kitabun li zaitin gitu. Wasibi bil mudhofi, saya ulangi lagi. Apabila sifatnya itu ghairu mufrad seperti mudhof aus wasibi bil mudhofi atau serba mudhof, tu'yina raf'uhu au nasbuhu, maka ditentukan rofaknya na'at atau sifat, au nasbuhu atau nasabnya. Falaya juzu bina'uhu, maka tidak diperbolehkan memabnikan sifat alal fathi kepada fathah. Sepertinya kayak perasaan diulangi. Wala farqa fi dzalika, dan tidak ada perbedaannya antara itu tadi, yakni ketentuan rofa dan nasab tadi. Baina ayyakunal man'utu mufradan, antaranya man'utnya atau yang disifati itu mufrad, au ghairu mufradin, atau selain mufrad. Wala baina ayyuf sholat, dan tidak ada bedanya baina antara terpisah bainau antaranya man'ut wa baina na'ti, antara na'atnya. Au la yufsolu, atau tidak dipisah, mana wadalika nahu la rajula sahibu birrin fiha, atau la rajula sahiba birrin fiha. Ini tandanya rofaknya itu tanwinnya birin ini. Wala gulama rajulin fiha, wala gulama rajulin fiha sahibu birin atau sahiba birin. Bacanya seperti itu. Wa khasilu ma fi baitaini, dan kesimpulan dari dua bait mufradan dan ghairu itu, annau idza kana na'tu mufradan wal ma'nutu mufradan lam yusul bainahuma jaza bi na'ti salah satu aujuhin.
Jika sifatnya mufrad dan yang disifati mufrad tanpa pemisah maka boleh dibaca 3 macam. La rojula zorifa, la rojula zorifun, wala rojila. Oh, saya bacanya keliwat. La rojula zorifun, zorifan, wa zorifa. Atau mapnya didahulukan la rojula zorifa wa zorifan wa zorifun, 3 macam. Wa ilam yakuna kadzalika, jika tidak seperti itu yakni dipisah tu'ina rafu'an nasbu wala juzul bina. Kalau dipisah bagaimana? Seperti yang tadi itu. La rojula biha dorifun wala rojula biha dorifan, begitu. Yang tidak boleh dorifa kalau dipisah. Kita teruskan wal atu ilam takaror, wal atu ilam takaror la hukma la hubima linnati zil faslin tama. Takodama anahu, bahwasanya idza utifa alal ismi ala ismila nakiratun mufradatun wa takarrarat la yajuzu fil maktubi salah satu aujubin arrafu wan nasbu wal bina'u. Jadi apabila diatofkan kepada isim yala yang nakirah tadi, nakirah mufrad terus lanya berulang-ulang, wa takarrarat la yajuzu fil maktubi alai salah satu ajuin maktuf, wa juzu fil maktufi bukan maktuf alaih. Yang diatofi boleh 3 macam bacaan, arrafu nasbu al bina'u wal fathi. Maktuf yang diatofi itu yang depannya. La rojula wala imro'ata, la rojula wala imro'ata, wala imro'atan, wala imro'atun. Saya keliru ya semuanya. Ya. Benar apa keliru? Ya, laya juzu fil maktufi salah satu auju. La ini ikut takarut la ya juzu fil maktuf yang diatofi salah satu aujuhin. Ini seperti kemarin, la rojula wala imro'ata wala rojula wala imro'atun, la rojula wala imro'ata. Kemudian kalau di kemarin ada 5 ya. La rojula wala imro'ata, la rojula wala imro'atan, la rojula wala imro'atun, la rojulun wala imro'atun, la rojulun wala imro'ata. Sekarang kok jadi 3. Wa dzakara bi hadzal baiti anna idza lam takarrar la yajuzu bil ma'tufi ma jaza fi na'til mafsudi. Dan pihak beliau menyebutkan jika lanya itu tidak berulang maka boleh yang dimatufi yang diatofi itu dia di dalam naatnya yang terpisah Wakotakodama ana juzu fi arrafu wa nasbu, telah berlalu keterangannya boleh rofa boleh nasab. Wala juzu fi bina'u alal fathi, maka tidak boleh disebut mabni fathah nahu. Fataklu la rojula wa imro'atun, la rojul yang tidak boleh mabni fathah ya. La rojula wa imro'atun atau la rojula wa imro'atan. Wala yuzu bina'u alal fathi, yang tidak boleh adalah dimabnikan fathah. Kalau mau di fathah bagaimana? La rojula wa imro'ata, yang tidak boleh. Maka kalau akhwas la rojula wa la imro'ata bil bina'i alal fathi.
Kalau menurut Hafaz boleh dibaca la rajula wala imro'ata. Karena di kemarin la haula wala quwata juga boleh. Ya. Mabni fathah ini ala takdirila, mentakdirkan la, seakan-akan lanya berulang gitu. Maka anau kola la rojula wala imro'ata. Oh tadi yang dibahas lanya tidak berulang gitu. Jadi akhirnya boleh semua seperti yang berulang. Soalnya pendapatnya Imam Hafaz ini. Sumaku diwatlah kemudian ulangnya dibuang. Maka tadika idza kana maktufu ghairu mufradin. Demikian juga jika maktufnya itu tidak mufrad la juzu fi ila rafu, tidak boleh di situ kecuali rafa wa nasbau wa nasbu dan nasab sawaun takarrat, sama hanya berulang lanya nahu la rajula wa la gulama imra'atin au lam takarrar nahu la rajula wa la gulama imra'atin. La yajuzu fihi ila rafu wa nasbu. Jadi la rajula wa la gulama imra'atin, la rajul kok ya bacanya dua macam ya. La rajula wa la gulama imra'atin atau wala gulamu imra'atin gitu. Kalau yang gulamu imra'atin rafa, kalau yang gulamu imra'atin itu nasab. Tanda nasabnya ulama ini yaitu mudhof ilaihnya itu ditanwin, ada tanwinnya. Hadza kullu idza kanal ma'tufu nakiratun, semuanya ini adalah apabila yang diatofi itu nakira fa in kana ma'rifatu fa in kana ma'rifatan, jika ma'tuf ma'rifat la yufi ila rafu, tak boleh di situ kecuali rafa ala kulli halin di setiap keadaan. Nahu la rajula wala zaitun. La rajula wala zaitun fiha au la rajula wa zaitun fiha. Ini yang terakhir ini harus diingat-ingat karena hanya satu bacaan gitu. Jadi yang depan itu nakiroh, yang belakang itu makrifat gitu. Masalahnya begitu. Jadi la rajula wala zaitunnya itu isim nakirah. Kalau seperti ini itu tidak boleh dibaca kecuali hanya dibaca rofa saja. Jadi kesimpulannya ini juga hampir sama dengan kemarin, walaupun perlu pengulangan di sinau karena ini perbedaan sangat sedikit. Perbedaannya sedikit sekali, yaitu antara tadi kemarin itu la haula wala quwata. Kalau melihat contohnya kita ingat bahwa di situ maktuf dan maktuf alaihnya itu sama-sama nakiroh, kemudian lanya berulang. Ada lagi yang la haula wa quwata lanya tidak berulang. Itu juga boleh dibaca seperti itu karena menurut Imam Hafaz itu mentakdirkan la yang maktuf gitu. Kemudian yang terakhir tadi apabila maktufnya itu makrifat, nah itu baru hanya rofa saja, la rajula wala zaitun. La rajula yang perlu diingat-ingat, la rajula wala zaitun. Dan saya ulangi lagi yang mukarrar kemarin, keterangannya juga sekarang diulang, cuma ada terperinci sedikit, ada pemisah dan lain-lain. Jadi la haula wala quwata, la haula wala quwatan, la haula wala quwatun, la haulun wala quwatun, la haulun wala quwata. Nanti di majelis.